Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Agung Suleganda Saputra dari kelas 11 TPO nomor absen 2. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi masking. Sebelumnya saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Terutama teman-teman harus menjalankan kehidupan yang sehat dengan menerapkan 3M. Oke, langsung saja di sini saya akan bertanya terlebih dahulu. Teman-teman ada yang tahu masking? Ya, betul. Masking merupakan suatu metode perlindungan dengan menggunakan adhesive tape atau yang biasa disebut dengan masking tape atau kertas koran yang digunakan untuk menutupi suatu bagian permukaan pada panel bodi kendaraan yang tidak akan dikerjakan dengan tujuan untuk melindungi bagian yang tidak dikerjakan tersebut terlindungi dari cat, debu cat, ataupun debu gembok. Namun dalam masking tape yang berupa koran itu memiliki kekurangan, yaitu kekurangan tersebut berupa lapisan kertas koran tersebut yang tipis. Kertas koran tersebut dapat ditembus oleh cairan dari spray gun, jadi hasil dari pengecatan tidak bisa maksimal. Kemudian kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu tujuan masking. Untuk tujuan masking sendiri yaitu ada 3. Yang pertama jelas, 1, untuk melindungi daerah yang tidak dikerjakan, diantaranya berupa selama persiapan pengecatan, pengamplasan, atau pemulisan ataupun polishing. 2, untuk mencegah menempelnya debu dari overspray ke daerah yang tidak dikerjakan. Jadi maksudnya dalam kita menyepray tadi digunakan masking ini bertujuan supaya di part 1, di part kedua, jika digunakan part 1 digunakan untuk menyepray dengan tujuan tertentu, di part 2 ini tidak mengalami overspray. Jadi gunakanlah masking tersebut untuk mencegah menempelnya debu overspray ke daerah yang tidak dikerjakan. 3, melapisi dan melindungi dari kotoran dan debu pada saat meniupkan angin ke daerah yang akan dicat. Jadi untuk masking tersebut juga melindungi serta melapisi dari kotoran atau debu sisa angin tiupan yang akan dicat tersebut. Kemudian ada beberapa syarat dalam bahan masking yang dapat diterima atau digunakan sebelum adanya pengecatan, yaitu ada 4. Untuk yang pertama, dapat mencegah solvent terkena permukaan. 2, dapat mencegah terkelupasnya cat setelah mengering. Teman-teman harus tahu bagaimana cara menerapkan masking itu secara benar dan tepat supaya pengecatan dapat secara maksimal bagus jadinya. Jadi ketika teman-teman menggunakan masking tersebut, teman-teman harus satu ke satu bagian lain. Masking tersebut harus rata, tidak ada yang boleh menggelembung atau di dalam masking tersebut ada oksigennya. Jadi ketika nanti spray berlangsung, masking tersebut dapat menutupi bagian yang tidak ingin dikerjakan. Jadi masking tersebut dapat mencegah terkelupasnya cat setelah mengering. Jadi teman-teman juga harus hati-hati dalam masking tersebut, melakukan masking tersebut. Kemudian ada C, yaitu dapat mencegah pencemaran debu. Masking tentu saja dapat mencegah adanya pencemaran debu. Debu tersebut dapat menempel pada bagian-bagian part bodi kendaraan yang telah di masking ataupun dicat. Jadi masking tersebut dapat melindungi bagi tameng bagi cat tersebut. Kemudian 4, yaitu tidak meninggalkan adhesif pada permukaan cat. Nah, untuk ini masking tidak boleh meninggalkan adhesif, perekat ataupun sisa-sisa lem tersebut. Jadi ketika dia ditarik dari panel bodi kendaraan, masking ini tidak
meninggalkan sisa-sisa lem. Nah, untuk masking yang bagus tentu saja beda dengan yang lain, yaitu tidak meninggalkan sisa tersebut. Jadi untuk masking ini tidak meninggalkan adhesif pada permukaan cat. Nah, adhesif tersebut juga harus hilangkan supaya pengecatan tersebut dapat maksimal. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sebuah berikutnya, yaitu dimana bahan-bahan yang kita perlukan ketika kita melakukan prosedur masking. Yang pertama yaitu kertas masking atau yang biasa disebut masking paper. Kertas masking sendiri berfungsi untuk menutupi bagian pada panel bodi kendaraan yang tidak akan dicat. Kertas masking tersebut layak digunakan jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bebas terhadap debu. 2, tahan terhadap penetrasi solvent. 3, dapat mudah digunakan. Kertas masking tersedia dalam berbagai ukuran tebalnya. Untuk pekerjaan dan aplikasinya pun berbeda-beda. Masking paper biasanya tersedia dispenser masking paper. Alat ini digunakan untuk menggulung masking paper tersebut dengan berbagai ukuran tebal, yang disertai pula dengan gulungan masking paper, masking tape, yang langsung bisa menempel pada permukaan masking paper. Gambarnya seperti ini. Kemudian vinyl sheet. Vinyl sheet yaitu merupakan suatu material dari bahan vinil yang sangat tipis dan biasanya tersedia dalam ukuran yang lebar dan lebih besar daripada masking paper sendiri. Oleh karena itu, masking vinyl sheet ini sangat berguna untuk mencegah overspray cat dalam ukuran yang lebar yang di sekitar permukaan kerja. Karena terbuat dari vinil, maka kemungkinan tahan terhadap penetrasi solvent yang sangat tinggi. Dengan demikian, vinil tersebut dapat dipakai berulang-ulang selama belum kaku atau keras akibat cat yang mengering. Kemudian ada special masking cover. Special masking cover ini berfungsi untuk menutupi keseluruhan dari bodi kendaraan dan hanya memperlihatkan atau membuka part bagian yang akan dicat saja. Jadi hanya bagian atau part yang diinginkan untuk dilakukan pengecatan yang hanya dilihatkan atau yang hanya dibuka, yang tidak tertutupi oleh special masking cover tersebut. Ya, untuk special masking cover ini juga dapat digunakan secara berulang-ulang. Ada pula masking cover yang hanya digunakan untuk menutupi ban kendaraan saja. Untuk yang itu sebenarnya juga bisa digunakan koran, namun juga harus menggunakan imajinasi sesuai dengan kemampuan. Koran tersebut dapat diunduh sebaik mungkin sehingga dapat menutupi ban kendaraan. Dua gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada masking tape. Oke, untuk masking tape merupakan bahan perekat yang digunakan untuk menempelkan ataupun memegang masking paper pada bodi kendaraan. Masking tape sendiri pada pengecatan kendaraan hendaknya dipilih yang mempunyai ketahanan terhadap panas dan mempunyai daya lekat yang tinggi, tetapi tidak meninggalkan adhesif pada bodi kendaraan setelah dikupas. Karena jika tertinggal sedikit pun adhesif atau perekatnya, pasti akan mengurangi maksimalnya cat tersebut untuk menempel pada part bodi kendaraan. Kemudian sebagian masking tape di pasaran juga mempunyai daya lekat yang sangat rendah sehingga solvent cat dapat menembus atau bocor, merembes masuk dan menghasilkan pengecatan yang kurang sempurna tadi. Untuk klasifikasi masking tape menurut tahan panasnya yaitu ada 3. Yang pertama untuk cat dengan pengeringan udara, kemudian untuk cat dengan pengeringan buatan, atau untuk cat bakar atau bucket paint. Untuk menghilangkan bekas dari masking tape itu dapat dilakukan pengomponan. Ketika
ada bahan anti lengket, fungsinya mencegah gulungan tab melekat. Kemudian backing, fungsinya material dasar dari tab. Ada primer, dengan fungsi menyebarkan lekatan adhesif pada backing sehingga mencegahnya adhesif tertinggal pada permukaan kerja. Kemudian adhesif dapat menyebarkan lekatan. Seperti ini ya teman-teman, masking tape. Nah, untuk klasifikasi masking tape menurut backing sendiri ada dua teman-teman. Jadi ada yang terbuat dari kertas dan ada yang terbuat dari plastik. Nah, untuk yang terbuat dari kertas sendiri tujuannya untuk mencegah overspray pada bodi kendaraan dan melekatkan masking paper pada tempat yang semestinya ingin digunakan oleh spraying. Meskipun terbuat dari kertas, tetapi tetap harus tahan terhadap penetrasi solvent. Dua, terbuat dari plastik. Untuk yang terbuat dari plastik, pada aplikasi dua jenis warna atau lebih dan border melingkar. Teman-teman ada yang tahu border? Nah, untuk border sendiri merupakan batas bagian yang dicat dengan bagian yang tidak dicat. Jadi sekat antara yang dicat dan tidak yang dicat. Kemudian ada gap tape. Gap tape merupakan tipe masking material yang dirancang dengan tujuan untuk mencegah merembesnya cairan cat ke dalam celah pada engine hood atau pintu. Terbuat dari uridan foam yang bentuknya bulat dan panjang atau yang bisa disebut oval dengan adhesif. Gap tape memudahkan proses masking pada area yang bercelah. Bentuknya yang silinder mencegah timbulnya splash tape atau semprotan bertetangga sehingga permukaan yang dicat mudah dipoles. Seperti ini gambar dari gap tape. Bentuknya bulat panjang. Digunakan dalam sela-sela bodi kendaraan antara part satu dengan part yang lainnya yang berbeda panel. Kemudian ada masking yang berbahan weather strip yang bertujuan untuk menjamin perpisahan dalam masking suatu jendela yang sulit karena weather strip atau molding tetap menempel pada bodi kendaraan. Cat akan melekat pada weather strip. Untuk masking weather strip seperti ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu tentang metode masking. Untuk metode masking sendiri dapat diklasifikasikan menurut area lapisan atau code dan tipe dari metode pengecatan. Metode masking terdiri dari 3 yaitu yang pertama ada masking untuk aplikasi surfacer, kedua untuk masking block repainting, ketiga masking untuk spot repainting. Nah, untuk yang masking aplikasi surfacer, karena aplikasi surfacer menggunakan tekanan udara yang lebih rendah daripada untuk top coat dengan tujuan untuk memperkecil overspray, maka proses masking untuk pekerjaan permukaan dapat disederhanakan dengan menggunakan metode masking terbalik atau reverse masking. Biasanya digunakan untuk mencegah timbulnya semprotan berganda, splash tape. Jadi untuk lebih jelasnya seperti ini. Teman-teman, ada yang tahu reverse masking? Jadi pengertian dari self masking tersebut adalah suatu metode di mana masking paper diaplikasikan secara terbalik, membalik luar dalam, sehingga suatu lapisan coat tipis dari kabut cat akan melekat sepanjang bordir. Metode ini digunakan ketika untuk memperkecil timbulnya tangga atau step dan membuat bordir tidak terlihat. Dalam kerja di suatu area kecil, misalnya spot repainting, border dapat dibuat atau ditetapkan di suatu bodi panel tersebut.
Jadi dengan tujuan supaya tidak adanya timbulnya tangga dalam pengecatan tersebut. Jadi dilakukanlah reserve masking tersebut atau membalik keluar dalam. Kedua yaitu masking untuk block painting. Untuk masking block painting, panel seperti fender atau pintu harus dimasking sendiri-sendiri. Jadi untuk fender dipisah dan pintu dipisah. Jadi tidak secara bersamaan maskingnya. Secara lebih mudahnya dipisah dalam maskingnya. Untuk lubang-lubang yang ada pada panel tersebut, misalnya lubang pada trim pieces atau gap di antara panel, harus ditutup untuk mencegah kabut cat masuk ke dalam area tersebut. Apabila sulit kita melakukannya untuk menutup lubang, maka lubang tersebut dapat ditutup dari dalam sehingga dapat mencegah melekatnya kabut cat pada internal part. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi antara pintu dan fender tersebut diberi pencegah atau pembatas supaya tidak dapat masuknya kabut cat dalam bagian tersebut. Kemudian yaitu masking untuk sanding atau spot repainting. Teman-teman, di sini ada dua, yaitu untuk masking quarter panel dan yang kedua untuk masking ujung. Untuk masking quarter panel sendiri yaitu dalam pengecatan ulang suatu panel tanpa border atau pengecatan total, diperlukan digunakan sanding memblok untuk repair painting pada panel tersebut untuk memastikan bahwa semprotan cat tidak menimbulkan tangga semprotan. Maka area harus dimasking dengan menggunakan teknik reserve masking terbalik. Untuk lebih jelasnya masking quarter panel yaitu seperti ini. Jadi antara bagian belakang dan pintu itu dimasking dan misalkan bagian tersebut yang tidak dimasking tersebut. Dan pada bagian pojok itu diberi pembatas atau reserve masking. Teknik reserve masking, masking terbalik. Dengan tujuan tadi supaya tidak menimbulkan tangga pada pengecatan sehingga pengecatannya dapat maksimal. Kemudian ada masking ujung. Untuk repaint ujung suatu fender, maka area harus direpaint dengan spot repainting yang hanya melibatkan paint area yang lebih kecil daripada block repainting. Maka masking hanya dilakukan di bagian ujung fender saja. Jadi selain bertujuan supaya tidak masuknya semprotan overspray tadi, di sini juga bertujuan supaya mesin-mesin tersebut juga tidak terkena overspray. Jadi sehingga tidak menimbulkan masalah baru pada mesin tersebut. Dilakukan masking ujung supaya bagian ujung fender tidak mengalami overspray. Teman-teman, sekian dari saya. Semoga video pembelajaran tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. California